Kita akan segera memulai perjalanan kita di kota Kastamonu. Kami tidak tahu dari sisi gunung mana matahari akan menyapa kami. Azan, sebuah panggilan yang akan menandai sholat pertama kita, akan segera berkumandang. Kami menuju ke kompleks Yilanli. Dan panggilan terindah dari semua panggilan pun terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita simak informasi berikut ini sambil berkeliling di kompleks yang memiliki 4 sisi, termasuk Rumah Sakit Utsmaniyah, Masjid, Makam, Dua Air Mancur, dan Pondok Darwis. Bangunan itu berasal dari periode Coba Nugulari, dibangun oleh Abdul Fettah I-Veli, putra keempat Abdul Qadir Jailani, antara tahun 1272 dan 1273. Dan dalam beberapa cerita, dia adalah cucunya. Diceritakan bahwa kawasan kompleks itu dahulunya merupakan tempat yang terkenal dengan ularnya. Dan Abdul Fettah I-Veli memasukkan ular-ular ini ke dalam karung dan melemparkannya ke sungai Gaibila. Karenanya, nama kompleks Yilani tetap ada. Hanya pintu Rumah Sakit Utsmaniyah yang masih tersisa sampai hari ini dan dibuat oleh Said El-Kaiseri pada tahun 1273 di bawah komando Ali, putra Sulaiman, menurut tulisan naskah di pintu masuk. Bangunan utama dibakar pada tahun 1837 dan pintu masuknya hanya dapat diakses sebagian. Reruntuhan pintunya mencerminkan ciri tradisi Kesultanan Saljuk. Masjid yang merupakan salah satu bangunan pertama di kompleks ini dibangun pada tahun 1210 oleh Abdul Fettah I-Veli Effendi. Dibangun untuk kedua kalinya setelah kebakaran terjadi pada tahun 1827 atau 1837. Ada 25 sarkofagus di dalam makam. Kecuali 2 di antaranya, semuanya adalah milik Abdul Fettah Veli Effendi dan anak-anaknya. Ada 2 tempat wudhu di sekitarnya. Diperkirakan kompleks tersebut dibangun mendekati tanggal konstruksi. Kami selalu mengatakan bahwa untuk memasuki sebuah kota, kita perlu mengetahui para bangsawan, ayah, dan pahlawan mereka. Pahlawan yang berada di tanah yang kita pijak, terkadang bertarung di alun-alun, dan terkadang melindungi rakyatnya. Kastil Kastamonu adalah penjaga tanah ini. Dibangun pada abad ke-12 pada masa pemerintahan dinasti Kommenler. Batu dan mortar digunakan dalam konstruksinya. Kastil ini mengawasi musuh-musuhnya
dengan 15 menara dan benteng besar. Tangga di bagian tengah kastil mengarah ke dinding luar. Daerah ini digunakan sebagai tempat yang baik untuk perbekalan maupun tempat berlindung orang-orang saat terjadi pengepungan. Kami ingin mengejar waktu untuk melihat perubahan di kota ini. Saat ini, kami berdiri di depan menara jam di pusat kota. Kami bertanya pada orang-orang dan mengetahui kapan menara jam itu berdiri di sini. Salah satu gubernur Kastomanu, Abdurrahman Nureddin Pasha, membangunnya pada tahun 1885 dan membawa jam itu dari Eropa. Bangunan tinggi 12 meter ini terbuat dari batu pahat berwarna hijau dan kuning. Menaranya yang bisa dimasuki melalui pintu lengkung bundar ini memiliki 2 lantai. Jam yang berada di lantai 2 menara memiliki lonceng di atasnya. Dahulu, para nenek dan kakek akan duduk di bagian tertentu dari rumah-rumah ini. Terkadang, mereka akan menceritakan kisah masa lalu yang gemilang dan terkadang bicara tentang masa-masa sulit yang memberi mereka pengalaman. Mereka akan mendudukan cucu-cucu mereka di lutut mereka, membelai kepala mereka, membahas cerita rakyat, epos heroik, dan membawa mereka ke masa lalu dengan kisah mereka yang menarik. Orang-orang sekitar akan ikut berpartisipasi dalam percakapan ini dan tidak mau ketinggalan bercerita. Itulah mengapa percakapan itu sangat dalam, tulus, dan bersahabat yang sudah lama. Sangat memungkinkan untuk membaca sejarah sosial dan budaya Kastamonu di rumah ini, yang diwarisi dari periode Candarogulari, Saljuk, dan Utsmaniyah. Misalnya, sekilas terlihat bahwa perencanaan arsitektur dibuat sedemikian rupa, sehingga rumah-rumah dibangun agar tidak saling menutupi pandangan. Material yang digunakan seperti bata, bata lumpur, dan kayu. Jendela memungkinkan orang-orang di depan pohon cemara untuk melihat seluruh jalan. Salju dan hujan, orang-orang yang lewat, orang-orang yang mengetuk pintu halaman, anak-anak yang bermain di jalan, anggota keluarga yang pulang ke rumah dapat dengan mudah dilihat dari jendela. Rumah-rumah besar ini yang dibangun dengan kayu dan tanah adalah tempat yang luas di mana 3 generasi bisa tinggal bersama. Tempat-tempat yang dikenal dengan gazebo atau sofa ini merupakan tempat berkumpulnya keluarga besar.